Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi untuk kita boleh beribadah, berbakti kepada Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma pasal 12. Kita mulai membaca ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mendasari ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Berkati anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini, worship leader, pemain musik, singers, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan berkati juga ketika kami mengambil perjamuan kudus, kiranya Tuhan memberkati hidup dan hati kami untuk kami layak menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang setiap jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersyukur memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Bunyi sangkakala telah terdengar. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya. Tuhan lawat setiap kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya. Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Oh, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Sekali lagi kita angkat pujian. Bunyi sangkakala telah terdengar. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktumu Tuhan. Sekaranglah waktunya. Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasa-Mu Tuhan. Allah mulia, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi
mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, abadi kuasanya. Sekali lagi bersama-sama kita serukan, abadi kuasa-Mu Tuhan, abadi kuasanya. Haleluya. Segenap hati dan jiwa kami mau memuji-Mu Yesus, Allah yang terbesar dan termulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati, sebab Kau yang terbesar dan termulia dan mulia. Ajaib semua perbuatan-Mu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Oh, kami mau memuji-Mu Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Lebih semangat lagi buat Tuhan Allah kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah kami semua memuji-Mu. Bersama kita serukan, biarlah semua memuji-Mu. Amin Yesus. Kau mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, sebab Kaulah yang terbesar dan termulia. Haleluya. Sebab segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguhkan. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Tuhan yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Breaking News, Minggu 5 Juli 2020. Selamat bergabung dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat, juga bagi Anda yang mengikuti ibadah ini. Jadwal pelayanan minggu ini: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20, ibadah doa secara daring melalui Google Meet. Senin sampai Sabtu pukul 20, daily worship di Facebook atas nama Markus Setiawan. Sabtu pukul 18, ibadah anak melalui Google Meet. Minggu pukul 9, ibadah raya melalui kanal YouTube Evata_Ken. Memasuki era normal baru, harap memperhatikan beberapa tips berikut seperti yang dilansir dari berita1.com. Hilangkan ketakutan berlebih terhadap wabah COVID-19.
mengetahui dan mematuhi peraturan pemerintah misalnya dengan menggunakan masker, cuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan hindari kontak fisik. Membangun komunikasi yang sehat dengan keluarga, menjaga imunitas tubuh dengan cara berolahraga, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat, serta sebisa mungkin hindari keramaian. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak Wahyu Rio, 6 Juli 2020. Selama ibadah secara daring, Anda dapat memberikan persembahan maupun persepuluhan melalui transfer ke rekening gereja Bank BCA dengan nomor rekening 232 026 5170. Saya ulangi, 232 026 5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang keuangan. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa kenapa saat pandemi justru firman Tuhannya tentang keuangan. Buat saya ini sangat penting karena hal keuangan sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kunci berkat kita adalah ketika kita dapat manage setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh nyata atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan mendorong kita untuk menghadapi diri sendiri secara jujur. Ya. Kedewasaan dalam kekristenan datang secara bertahap, yaitu pada saat perkara-perkara hati telah dibereskan di dalam kehidupan kita. Ada banyak tongkat pengukur, ada banyak alat pengukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan rohani seseorang, tingkat rohani setiap kita. Di antaranya adalah kematangan dalam mengatur keuangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mata Tuhan, cara kita mengelola keuangan itu sangat penting. Coba perhatikan, ada kurang lebih 500 ayat tentang iman, 500 ayat tentang doa, tetapi ada lebih dari 2000 ayat tentang keuangan. Dan kalau kita memperhatikan 38 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, 16 kali berisi dan berbicara tentang keuangan. Jadi kalau ada lebih dari 2000 ayat di dalam Alkitab yang berkenaan dengan uang, maka memang benar bahwa hal keuangan ini adalah hal yang penting juga di dalam kehidupan kita untuk mengukur tingkat kerohanian kita. Ada suatu pernyataan seperti ini Bapak Ibu. Cara kita mengatur keuangan akan menentukan apakah kita akan sukses dalam hidup kekristenan atau tidak. Sekali lagi, cara kita mengatur keuangan akan menentukan apakah kita akan sukses dalam hidup kekristenan atau tidak. Mungkin pada awalnya pernyataan ini kelihatannya begitu berani. Tetapi sesungguhnya pernyataan ini sungguh-sungguh merupakan kebenaran Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Inilah sebabnya Yesus menyentuh subjek ini dalam 2/3 dari perumpamaan-perumpamaannya. Yang menjadi masalah bukanlah banyaknya uang atau sedikitnya uang yang kita miliki, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah
bagaimana cara kita mengaturnya. Karena Tuhan sangat tahu bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab itu, kita harus mengerti dan menyadari akan pentingnya kita mengatur uang sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Karena jika kita tidak setia dalam hal uang, dalam hal mamon, Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita kekayaan yang sejati. Seperti apa yang sudah kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 10-12 tadi. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bahwa pengelolaan uang yang tidak baik menunjukkan bahwa kita juga tidak akan setia di dalam hal-hal rohani. Inilah sebabnya Tuhan kita menguji terlebih dahulu dengan hal-hal alami di dalam kehidupan seperti pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan uang-uang kita. Kalau kita terbukti setia dalam hal-hal ini, maka kita akan memenuhi syarat untuk dipercaya oleh Tuhan Yesus dengan kekayaan yang sejati. Cara kita mengatur keuangan adalah sebuah bagian yang integral dari Injil. Ya. Karena hal ini mencakup hati nurani kita, karakter kita, dan letak kasih kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar ada 3 alasan adanya ikatan keuangan. Ya. Semua kita membutuhkan uang, tetapi keterikatan kepada keuangan, ya, terikat kepada hal mamon, akan menjadi sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar 3 hal ini yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Yang pertama, Bapak Ibu, pengabaian dalam memberi perpuluhan. Jika kita tidak mengembalikan perpuluhan, maka kita tidak akan diberkati. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Firman Tuhan memerintahkan kita agar kita mengembalikan perpuluhan dengan janji bahwa kita akan diberkati, kita akan dicukupi. Karena itu jika kita tidak mengembalikan perpuluhan, berarti kita tidak mematuhi firman Tuhan. Berkat dan kecukupan hanya dijanjikan kepada mereka yang mematuhi segenap perintahnya, Bapak Ibu. Mari kita akan lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari ketika kita rindu janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita, kita belajar untuk taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 8-11. Ini ayat yang tidak asing lagi buat kita, karena ini berbicara tentang persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini bahwa kita akan disebut merampok Tuhan kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan. Dan kita juga merampok diri kita sendiri dari berkat-berkat yang seharusnya kita terima. Saya pastikan bahwa kita tidak mau disebut sebagai seorang perampok, pencuri atau penipu, apalagi merampok, mencuri, dan menipu milik Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan melihat Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Di dalam ayat yang ke-8 kita dibilang menipu dan merampok milik Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-11 kita juga akan merampok diri kita sendiri ketika kita tidak membayar persepuluhan. Kenapa? Karena belalang pelahap dan semua yang ada di dalam kehidupan kita akan dihabisinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan belajar untuk tidak mengabaikan perpuluhan, tetapi dengan taat dan penuh kesetiaan untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan. Hagai pasal 1 ayat 3-11, kita tidak perlu membaca. Bapak Ibu membaca lagi nanti di rumah setelah ibadah ini. Memperingatkan buat kita yang tidak setia kepada Tuhan dengan segala persembahannya. Kita akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Kita akan menjadi orang-orang yang jauh dari segala berkat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan belajar setia memberi persembahan, khususnya mengembalikan persepuluhan yang Tuhan sudah perintahkan bagi kita. Mengembalikan perpuluhan bukan saja perintah Bapak Ibu, tetapi mengembalikan perpuluhan adalah kewajiban yang harus, firman Tuhan katakan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan harus dilakukan. Mari kita lihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan ayat ini, pernyataan ini Bapak Ibu. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Perpuluhan harus dilakukan, tetapi keadilan dan kasih setia jangan diabaikan. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus sendiri mengharuskan untuk kita mengembalikan 1/10 bagian yang merupakan hak daripada Tuhan. Jangan pernah menipu, merampok, atau mencuri hak Tuhan. Mari kita kembalikan. Hanya 1/10. Dan kita akan menikmati 90% yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Saya percaya itu lebih daripada cukup. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberi dengan sukacita. Tanpa paksaan, kita memberi dengan kerelaan hati. Karena sikap hati di dalam hal memberi itu sangat penting. Kita harus memberi dengan iman, mengetahui bahwa Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Mari kita akan memberi dan belajar memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati. Marilah kita mempersembahkan korban kepada Tuhan kita, karena kita mengasihi Tuhan kita. Inilah poin yang pertama. Banyak orang yang mengalami keterikatan keuangan karena mereka menjadi orang-orang yang mengabaikan persembahan persepuluhan. Setelah firman Tuhan ini disampaikan, kiranya hati kita boleh terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau belajar setia dan taat memberi persepuluhan kepada Tuhan. Mari kita akan mengambil komitmen baru di hadapan Tuhan untuk tidak mengabaikan perpuluhan, tetapi justru melakukannya dengan tanggung jawab, dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus, dan penuh kesetiaan. Yang kedua Bapak Ibu, ada banyak orang saat ini sedang mengalami keterikatan di dalam hal keuangan karena pengaturan keuangan yang tidak baik. Pokok masalah seseorang itu
kekurangan keuangan bukanlah karena banyak sedikitnya uang, tetapi bagaimana cara mengatur uangnya, bagaimana memanage uangnya, bagaimana memanage berkat Tuhan, bagaimana memanage segala yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali orang-orang kekurangan karena mereka tidak menggunakan berkat Tuhan dengan bijaksana. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memanage segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tidak hanya keluarga, tidak hanya kehidupan pribadi, tetapi juga berkat-berkat keuangan yang Tuhan percayakan bagi kita lewat pekerjaan, mata pencaharian yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita harus bisa memanage, kita harus bisa mengatur dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah pengurus-pengurus berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai seorang pengurus berkat Tuhan, mari kita akan mengurus dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang sudah mempercayakan berkat itu kepada kita. Sekarang bagaimana cara kita menggunakannya? Berikut ini beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Bagaimana cara kita menggunakan dan mengatur keuangan kita? Jauhkanlah hal-hal seperti investasi yang buruk, meminjam sembarangan. Meminjam boleh Bapak Ibu, ya. Ada banyak orang sekarang ini sedang punya pinjaman, tetapi meminjam jangan sembarangan, ya. Kita harus memperhatikan dengan baik. Kita harus memperhatikan kekuatan kita ketika kita harus membayarnya nanti. Kemudian yang ketiga, waktu yang tidak tepat, menggunakan uang ya di tengah waktu yang tidak tepat. Seperti saat ini sedang pandemi COVID-19, kita harus betul-betul menggunakan keuangan kita, memanage keuangan kita dengan baik. Ya, kecuali kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tetapi kita harus punya prioritas di dalam penggunaan keuangan. Ya, mungkin kita tidak dulu mengambil barang-barang yang merupakan liabilitas. Barang liabilitas itu adalah barang yang tidak menghasilkan, tetapi itu yang membebani kehidupan kita. Ya. Kemudian yang keempat, jauhkanlah segala yang disebut dengan pemborosan. Mari kita akan bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Sebaliknya, ketika kita menjauhi 4 hal itu, kita harus melakukan apa? Yang pertama, lakukan segala sesuatu, pembelanjaan atau penggunaan keuangan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Supaya akhirnya apa yang kita kerjakan dengan uang-uang kita, dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Minta pimpinan Roh Kudus di dalam kita menggunakan keuangan kita. Yang ketiga, prioritaskan untuk pekerjaan Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara tentang skala prioritas. Mari kita akan memprioritaskan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kita. Dan segala sesuatu yang dunia ini impikan, yang dunia ini sedang cari, itu yang akan Tuhan tambahkan kepada kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan akan mengejar kita. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, berkat Tuhan akan melimpah atas kehidupan kita. Ini yang harus kita percayai. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Yang keempat, mari kita akan mengucap syukur. Belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Firman Tuhan tegas mengatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena inilah yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Diperintahkan oleh Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang bisa mengatur keuangan dengan baik, supaya akhirnya kita dipercayakan hal-hal besar oleh Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir
Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini mengalami keterikatan keuangan karena mereka kurang disiplin dan tidak memiliki karakter yang baik. Salah satu contoh adalah Salomo. Di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 10 mengatakan seperti ini. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Inilah contoh kejatuhan Salomo. Karena Salomo mencoba-coba mencari kepuasan, kebahagiaan di dunia ini. Ketidakdisiplinan terjadi dan berkembang di dalam hidup Salomo. Mengabaikan karakter surgawi membuat Salomo terjatuh. Siapa yang tidak tahu Salomo? Kalau kita membaca di dalam kisahnya, bagaimana Salomo memiliki hikmat yang begitu luar biasa. Karena kurang disiplin dan karakternya bukan karakter surgawi, Bapak Ibu, maka hikmat itu luntur. Sehingga dia melakukan seperti apa yang dia katakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Salomo memiliki 1000 istri. Itu adalah awal kejatuhan Salomo. Salomo tidak menjalani kehidupannya dengan karakter dan disiplin rohani yang baik. Akhirnya dia jatuh, Bapak Ibu. Kebahagiaan dan kepuasan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan dengan tegas bahwa kebahagiaan dan kepuasan hanya ada di dalam Yesus. Jadi jangan pernah memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan kita. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Mari kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memusingkan diri dengan penghidupan-penghidupan seperti yang orang-orang dunia ini lakukan. Tetapi marilah mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, yang kebahagiaan dan kepuasan kita ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keterikatan kita akan uang, keterikatan kita akan harta duniawi akan menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berusaha bebas dari keterikatan ini. Kita harus mengalami kebebasan. Kita harus mengalami satu keadaan di mana kita betul-betul mengalami kebebasan dari keterikatan-keterikatan duniawi. Jaminan keamanan dan kenyamanan yang membuat banyak orang mencintai uang adalah dunia ini. Namun sesungguhnya jaminan keamanan dan kenyamanan di dalam kehidupan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita mengalami terobosan-terobosan yang baru. Bahwa saat ini kita mau memprioritaskan Tuhan. Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini, kita mau memiliki skala prioritas. Prioritas kita hanya untuk Tuhan dan pekerjaannya. Maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepada kehidupan kita. Berkat-berkatnya akan berlebih di dalam kehidupan kita. Tingkap-tingkap langit akan terbuka dan tercurahlah berkat. Dan Tuhan akan menghardik belalang pelahap yang coba untuk menghabisi segala berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Kebocoran-kebocoran keuangan kita akan Tuhan tutup ketika kita belajar untuk memberi persepuluhan, memanage dan mengatur keuangan dengan baik, dan juga memiliki disiplin dan karakter rohani yang lebih baik. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Langit akan terbuka. Curahan berkat Tuhan akan mengalir atas kehidupan kita. Dan kita akan bisa melalui hari-hari kita dengan lebih baik lagi. Dan Tuhan boleh mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Karena kita sudah belajar untuk setia
kepada perkara-perkara kecil yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Jangan menjadi orang-orang yang terikat dengan keuangan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Memang kita perlu uang, kita membutuhkan keuangan ya di dalam segala sesuatu, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Kasih karunia Yesuslah yang saya bilang adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan menjadi orang-orang yang setia di dalam hal memberi, khususnya setia di dalam hal memberi perpuluhan. Karena itu adalah perintah keharusan. Dan dengan membayar perpuluhan, kita tidak mencuri, menipu, dan merampok hak Tuhan. Tetapi kita memuliakan nama Tuhan. Karena memberi perpuluhan memiliki dasar bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan mengatur berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, dan kita memiliki disiplin dan karakter rohani yang baik untuk bisa memanage semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk kami tidak terikat terhadap keuangan kami, tetapi kami mau Tuhan melepaskan semuanya, karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kami semuanya berasal dari Allah, untuk Allah dan dari Allah. Terima kasih Bapa. Kiranya kami boleh mengatur keuangan kami dengan baik, melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami belajar setia di dalam hal perpuluhan, kami mengatur berkat-berkat Tuhan dengan baik, kami memiliki disiplin dan karakter yang baik, karakter surgawi, maka kami percaya Tuhan akan percayakan kami kepada perkara-perkara yang lebih besar. Ajar kami untuk kami memprioritaskan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk bisa melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan ini. Karena kami tahu Tuhan, tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami yakin kami mampu dan sanggup. Bapa Surgawi, kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan setiap kuasa iblis yang coba untuk mencuri benih-benih firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah benih firman Tuhan ini boleh tumbuh di dalam hati kami yang subur ini Tuhan. Dan kami boleh mempraktekkan, kami boleh menghidupi firman Tuhan ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menikmati pujian penyembahan
dan kita juga sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya buka hatimu di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus menjamah hidupmu, melayakkan engkau untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Mari siapkan roti dan cawan perjamuanmu di rumah masing-masing. Kita akan menerima perjamuan kudus, dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami sampai saat ini. Tiba saatnya kami akan menerima roti dan cawan perjamuan. Mari Bapa, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima roti dan cawan-Mu, supaya kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Dan biarlah perjamuan kudus ini Tuhan boleh mengingatkan kami akan kasih-Mu yang luar biasa, akan pengorbanan-Mu atas kehidupan kami Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah. Sebelum kita memakannya, mari demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Pindahkan cawan di tangan kananmu dan angkatlah. Sebelum kita meminumnya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memperingati kematian Putra-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana pengorbanannya begitu luar biasa Tuhan, yang akhirnya membawa kehidupan kami terangkat, yang tadinya ada di dalam lumpur dosa. Sekarang ini kami boleh beroleh kasih karunia karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan, setiap kali kami memperingati kematian-Mu, setiap kali kami menerima roti dan cawan perjamuan, kiranya kami boleh terus mengingat bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami.
Dan biarlah kami juga semakin mengasihi Engkau, kami semakin dekat dengan Engkau dan selalu rindu untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat perjamuan kudus ini juga Tuhan, kehidupan rohani dan iman kami dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang ada di dalam persoalan dikuatkan, diberikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari angkatlah amplop-amplop persembahanmu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memegang amplop persembahan, kami mau memberi Tuhan dengan sukacita, kami mau memberi dengan ketulusan hati, kami mau memberi Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah atas kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Engkau akan memberkati mereka berlipat kali ganda. Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan usaha, bahkan setiap keperluan dan kebutuhan Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tingkap-tingkap langit terbuka dan tercurahlah berkat yang luar biasa bagi kehidupan anak-anak-Mu yang setia di dalam hal memberi. Terima kasih Bapa, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini, sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah, keluargamu, pekerjaan dan usahamu diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Lebih semangat lagi buat Tuhan Allah kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah kami semua memuji-Mu. Bersama kita serukan, biarlah semua memuji-Mu. Amin Yesus, Kau mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, sebab Kaulah yang terbesar dan termulia. Haleluya.